Selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rosina Wiwinta Kurniati, NIM 20200-135 dari Prodi Agribisnis Angkatan 2020. Di sini saya akan presentasikan hasil rangkuman mengenai analisis peluang pasar. Yang pertama, ada sistem pemasaran yang terdiri dari organisasi pemasaran dan pasar yang dituju. Adapun dalam organisasi pemasaran yang terdiri dari dua bagian, yaitu pembayaran umpan balik informasi pasar. Sedangkan dalam pasar yang dituju terdiri dari dua bagian, yaitu barang dan jasa, komunikasi dengan pasar. Yang berikut tentang pasar konsumen. Sekelompok pembeli barang-barang untuk dikonsumsi. Yang berikut tentang unit pengambilan keputusan. Individu atau grup yang terlibat dalam pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan tersebut akan membantu mereka dalam mencapai tujuan dan mereka akan menanggung risiko terhadap keputusan yang diambilnya. Yang berikut adalah pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada inisiator, adalah orang yang pertama kali menyarankan atau yang mempunyai pendapat atau inisiatif untuk membeli suatu produk. Yang kedua, influencer, orang yang mempunyai keputusan akhir dalam pembelian. Yang ketiga, decider, orang yang mengambil keputusan untuk membeli. Yang keempat, purchaser, orang yang melakukan pembelian. Dan yang kelima, user, orang yang sudah menggunakan barang atau jasa yang sudah dibeli. Yang berikut adalah tentang pasar bisnis yang terdiri dari dua, yaitu definisi dan pembelian organisasional. Definisi adalah pasar yang terdiri atas individu-individu dan lembaga atau organisasi yang membeli barang-barang untuk diproses lagi dan kemudian dijual. Sedangkan pembelian organisasional adalah proses pengambilan keputusan oleh organisasi formal dan menetapkan kebutuhan dan jasa yang dibeli dan diidentifikasi, mengevaluasi, memilih di antara alternatif dan pemasok. Yang berikut adalah jenis-jenis pasar bisnis. Yang pertama ada pasar industri, yaitu semua organisasi yang memerlukan barang dan jasa untuk dipergunakan produksi barang-barang atau jasa-jasa dalam bentuk lain, lalu dijual, disewakan, dan diserahkan kepada pihak lain. Yang kedua, ada pasar penjual kembali, yaitu adalah pasar yang terdiri atas semua perorangan dan organisasi yang membeli barang untuk dijual kembali atau disewakan dengan tujuan peroleh laba. Dan yang ketiga, ada pasar pemerintah, pasar yang terdiri dari unit-unit pemerintah pusat, provinsi, lokal, dan seterusnya yang membeli atau menyewa barang yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Yang keempat adalah pasar institusi yang terdiri dari sekolah, rumah sakit, balai pengobatan, penjara, dan lembaga lain yang harus memberi keinginan jasa bagi orang-orang yang berada dalam pelayanan mereka. Yang kelima, pasar internasional, pasar yang meliputi beberapa atau semua negara di dunia. Dan yang terakhir adalah strategi target pasar. Strategi target pasar terdiri dari tiga bagian, yaitu yang pertama undi diferensiasi marketing, meninjau pasar secara keseluruhan, memusatkan perhatian pada kesamaan kebutuhan konsumen. Yang kedua, diferensiasi marketing, melayani dua atau lebih kelompok konsumen tertentu dengan jenis produk tertentu pula. Yang ketiga, concrete marketing, memilih segmen pasar tertentu. Oke, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam.